Melihat perempuan menjahit, memasak atau ngegosip mungkin sudah biasa. Tapi bagaimana dengan ini? Bukan main. Eits, tidak hanya itu. Si ibu yang satu ini bahkan membawa anaknya yang masih kecil saat bekerja. Luar biasa ya. Di atas bus 3/4 inilah, perempuan tangguh bernama Hernowati menghabiskan hari-harinya sebagai kondektur bus kota. Membawa serta buah hatinya bernama Siska, serta ditemani suami tercinta selaku nahkoda, membuat perempuan yang akrab disapa Butet ini tidak gentar mengarungi kerasnya jalanan ibu kota. Ada banyak pekerjaan yang Butet jalani sebelum akhirnya berlabuh menjadi kernet bus. Mulai jualan kopi, jadi buruh pabrik sepatu, hingga mengamen. Namun tidak satu pun yang membuat si Butet asal Jogja ini betah. Sekarang menjadi kondektur adalah kehidupannya. Dari jam 3 pagi hingga ketemu gelap lagi. Jalanan Pulau Gadung Karawang atau Karawang Pulau Gadung habis ia lahap 2 hingga 3 rit dalam sehari. Aspal yang keras seakan menjadi hamparan padang rumput hijau yang luas, tempat ia mencari nafkah. Tentu bukan hal yang mudah yang harus dijalani seorang perempuan seperti Butet. Jalanan dan lingkungan di sekitarnya menempa ibu 5 anak ini menjadi sosok yang kuat demi membantu ekonomi keluarga. Jauh di lubuk hatinya, terbesit keinginan Butet untuk segera pensiun bekerja sebagai kernet. Ia ingin mencari jalan penghidupan yang lebih baik lagi, seperti berdagang misalnya. Namun keinginan Butet sepertinya harus disimpan terlebih dahulu, karena belum cukup modal untuk mimpi itu. Jika sedang libur sekolah, Rizka, anak keempat Butet, juga ikut ayah bundanya bekerja. Iya, itulah hebatnya. Keempat anak Butet semuanya sekolah. Mereka tinggal di Jogja bersama sang nenek. Kehidupan Butet beserta keluarga dihabiskan di jalanan, di bis kota, dan terminal. Bahkan rutinitas memandikan anak juga ia lakukan di atas bus 3/4 kebanggaannya ini. Walaupun mengaku sudah terbiasa dengan kegiatan harian yang ia jalani, guratan kelelahan terpampang jelas di wajah perempuan ini. Namun semua lelah itu seakan hilang, terbang bersama tawa canda saat melepas kepenatan di sebuah warung kopi di pojokan terminal Pulau Gadung. Di warung kopi inilah biasanya Butet dan keluarga melepas lelah setelah seharian mengarungi padat dan panasnya jalanan ibu kota. Mulai dari makan hingga masalah titip menitip anak ia lakukan di sini. Warung kopi ini ibarat rumah kedua bagi keluarga Butet. Tak terasa, hari sudah semakin sore. Sebelum kehilangan banyak pelanggan, mereka pun bergegas menuju bus untuk kembali ke medan juang, yaitu jalanan Jakarta. Kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat selain identik dengan pusat perbelanjaan tertua di Jakarta, lokasi ini pun menjadi ikon wisata Jakarta dengan berdirinya sejumlah kios pelukis jalanan. Berlokasi tepat di depan Gedung Kesenian Jakarta, seolah kian menguatkan citra tempat ini sebagai sarana berkumpul dan berkreasinya para seniman dan pelukis Jakarta. Sejumlah kanvas, kertas, dan contoh-contoh lukisan terpampang di depan maupun di dalam kios-kios berukuran sekitar 2 kali 3 meter. Para pelukis duduk bersantai sambil berbincang dengan rekan sesama pelukis. Sementara beberapa di antaranya tengah menggores tinta di atas kanvas. Keberadaan para pelukis jalanan Pasar Baru dimulai sekitar tahun 1980. Sebelumnya, para pelukis memajang hasil karya lukisan mereka di pinggir jalan tepian kali Pasar Baru.
hingga pada tahun 1999, pemerintah kota Jakarta mulai melirik keberadaan para pelukis jalanan sebagai salah satu daya tarik wisata kota Jakarta layaknya Pasar Seni Ancol. Tercatat sekitar 29 kios dengan 60 pelukis masih berkarya. Jenis karyanya pun beragam, mulai dari seni karikatur realis hingga beberapa lukisan abstrak dan kontemporer. Karya yang ditawarkan pun bervariasi, tergantung ukuran kanvas. Begitu juga dengan waktu pemesanan, mulai dari 1 minggu hingga beberapa minggu, tergantung kerumitan lukisan. Lukisan yang dipajang oleh para pelukis ini sebagian besar adalah lukisan foto keluarga, pemandangan alam, serta karikatur wajah mulai dari artis hingga pejabat. Bagi para pembeli yang berminat dapat memilih langsung lukisan yang disukai atau memesan terlebih dahulu dengan memberikan contoh gambar. Kios-kios ini dibuka setiap hari mulai dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Selain melukis di kios-kios yang mereka huni, para pelukis yang terhimpun dalam wadah komunitas pelukis dan penulis indah atau KPPI ini ternyata kerap mengadakan pameran.